warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Eryani, angkatan 2021, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video kali ini, saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dian Agus Ruhliadi, SPD MPD, yang telah membimbing saya dalam penulisan artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Poin Counterpoint dalam Membangun Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 9C SMPN 21 Banjarmasin. Adapun yang akan saya bahas dalam video kali ini antara lain: pertama, abstrak, dilanjutkan dengan pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan akan diakhiri dengan kesimpulan. Masalah dalam penelitian ini adalah karakteristik peserta didik yang aktif tetapi sulit dikelola, menyebabkan suasana pembelajaran pada mata pelajaran PPKN cenderung tidak terarah. Dengan memanfaatkan strategi ini, peserta didik dapat mengalihkan dorongan mereka yang berlebihan ke aktivitas pembelajaran yang produktif. Ini akan menghasilkan suasana kelas yang menyenangkan, interaktif, dan juga bermakna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat proses tahapan, kemampuan berpikir kritis, dan juga kesulitan yang dihadapi saat menggunakan strategi pembelajaran tersebut. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan tahap pemilihan data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang didapat dari penerapan strategi pembelajaran poin counterpoint dalam membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran PPKN di kelas 9C, yaitu yang pertama, proses tahapan strategi pembelajaran poin counterpoint, yang mana meliputi 5 tahapan diantaranya. Pertama, tahap pemilihan isu atau topik, tahap pembagian kelompok, tahap diskusi kelompok, tahap perdebatan, dan juga tahap penarikan kesimpulan. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir kritis peserta didik. Melalui penerapan strategi pembelajaran poin counterpoint dapat diamati melalui 5 indikator aktivitas kritis peserta didik. Di antaranya yang pertama, mampu mencari jawaban yang jelas dari setiap pertanyaan. Yang kedua, mampu mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, mampu memilih argumen yang logis, relevan, dan juga akurat. Yang keempat, mampu mendeteksi bias berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Yang kelima, mampu menentukan akibat dari suatu pernyataan yang diambil sebagai suatu keputusan. Adapun hasil penelitian yang ketiga yaitu mengenai tantangan penerapan strategi pembelajaran poin counterpoint dalam membangun kemampuan berpikir kritis, yaitu terletak pada kesulitan mengelola peserta didik yang terlalu ambisius untuk memenangkan argumen, sehingga cenderung mengabaikan pendapat orang lain serta mengatur emosi peserta didik saat perdebatan berlangsung. Masalah dalam praktek pembelajaran PPKN saat ini mengalami kesulitan dalam menerapkan ataupun menyesuaikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik saat ini. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat menjadi kunci keberhasilan seorang guru PPKN dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, kondusif, dan juga pembelajaran dapat lebih bermakna. Guru PPKN dapat memilih strategi pembelajaran yang relevan dengan materi yang akan disediakan, agar pembelajaran yang dilaksanakan berlangsung efektif, efisien, dan juga tidak mengalami kejenuhan pada peserta didik. Sehingga harus melibatkan peran aktif bersama peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan adalah strategi point counterpoint, di mana strategi pembelajaran ini menggunakan teknik debat untuk menarik diskusi dan menumbuhkan pemahaman serta minat belajar dengan lebih dalam tentang isu-isu yang diambil dari pembelajaran. Strategi pembelajaran ini berupa pendekatan yang sangat aktif karena membuat peserta didik terlibat dalam diskusi isu kelompok secara mendalam yang dikemas sedemikian rupa pada suatu kelas yang tidak terlalu formal dan juga menegangkan. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran dapat menjadikan peserta didik terlibat aktif dan mengasah kemampuan berpikir kritisnya. Permasalahan yang dikaji menekankan urgensi penerapan strategi pembelajaran yang mengarahkan pada partisipasi aktif peserta didik yang berguna dalam hal keterampilan berpikir kritis peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan berfokus pada proses dan penemuan tentang bagaimana strategi pembelajaran poin counterpoint diterapkan dalam membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran PPKN di kelas 9C SMPN 21 Banjarmasin.
Pengumpulan data ini baik dilakukan dengan cara kegiatan pengamatan atau observasi, wawancara dengan narasumber, dan juga mendokumentasikan secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data atau merangkum, penyajian data, dan juga menarik kesimpulan. Adapun pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perpanjangan pengamatan menggunakan bahan referensi, triangulasi, dan juga member check. Penerapan strategi pembelajaran point counter point pada mata pelajaran PPKN di kelas 9C SMP Negeri 21 Banjarmasin melibatkan 5 tahapan utama yang terintegrasi secara sistematis. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran interaktif, mendalam, dan juga menunjang terciptanya suasana kelas yang kondusif. Melalui strategi ini, peserta didik didorong untuk berpikir kritis dengan menganalisis berbagai sudut pandang, membangun keterampilan argumentasi yang logis, bekerja sama dengan kelompok, serta berani menyampaikan pendapat secara konstruktif. Tahapan pemilihan isu atau topik menjadi dasar penting yang memastikan relevansi dan kualitas diskusi, sedangkan pembagian kelompok secara seimbang memungkinkan terjadinya interaksi dinamis antara pandangan pro dan juga kontra. Proses diskusi kelompok menyediakan ruang bagi peserta didik untuk merumuskan argumen berdasarkan data yang valid, yang selanjutnya diuji dalam tahap perdebatan yang intens namun tetap kondusif. Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang dipandu oleh guru dalam memastikan diskusi tetap fokus dan menghasilkan pemahaman mendalam tentang isu yang sedang dibahas. Penerapan strategi pembelajaran point counter point pada mata pelajaran PPKN di kelas 9C SMP Negeri 21 Banjarmasin memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik. Peserta didik mampu merumuskan pokok permasalahan dengan berusaha mencari jawaban yang jelas berdasarkan referensi yang dapat dipercaya seperti buku pegangan, literatur, dan juga video pembelajaran. Mereka juga mampu mengungkap fakta yang relevan dengan menyampaikan pendapat dengan dasar yang kuat serta mencantumkan sumber yang digunakan untuk memperkuat argumen mereka. Selain itu, peserta didik juga menunjukkan kemampuan dalam memilih argumen yang logis, relevan, dan juga akurat dengan sikap yang teratur selama proses diskusi, sehingga menciptakan suasana debat yang kondusif. Dalam hal mendeteksi bias dan sudut pandang yang berbeda, sebagian besar peserta didik sudah mampu mempersiapkan alternatif jawaban dari berbagai sudut pandang untuk memperkuat argumen mereka, meskipun beberapa peserta didik masih kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Yang terakhir, peserta didik mulai menunjukkan kemampuan dalam menentukan akibat dari keputusan yang mereka ambil dalam suatu diskusi, yaitu melatih mereka berpikir lebih mendalam dan bersikap tenang saat menghadapi permasalahan. Secara keseluruhan, penerapan strategi pembelajaran point counter point berhasil mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir yang kritis, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek kepercayaan diri dan kesiapan untuk berpendapat agar manfaat strategi ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh peserta didik. Yang dihadapi oleh guru PPKN diantaranya yaitu tantangan dalam mengelola peserta didik yang terlalu fokus atau ambisius untuk memenangkan argumen, sehingga cenderung mengabaikan pendapat orang lain. Tantangan ini memerlukan pengelolaan yang hati-hati agar diskusi tetap berjalan konstruktif dari semua peserta didik dapat menghargai sudut pandang yang berbeda. Selain itu, mengatur emosi peserta didik saat perdebatan berlangsung juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sebagai guru, tentunya harus memastikan agar diskusi tetap berlangsung tertib, tidak menimbulkan ketegangan yang mengganggu proses pembelajaran, serta menjaga agar peserta didik tetap berpikir rasional dan menghargai pendapat satu sama lain. Hal tersebut sejalan dengan pendapat menurut Abidin pada tahun 2023 yang mana menyatakan bahwasannya dalam setiap strategi pembelajaran selalu memiliki keuntungan dan juga keterbatasannya. Sama halnya dengan strategi point counter point yang memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya yang pertama, dalam proses diskusi terkadang keinginan untuk memenangkan argumen itu terlalu besar sehingga acuh terhadap pendapat yang lain. Kedua, kemungkinan anggota lain mendapat kesan yang negatif dari lawan debatnya. Yang ketiga, karena hebatnya perdebatan seringkali melibatkan emosi dan debat semakin ramai. Yang keempat, untuk bisa menerapkan strategi ini dengan baik memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga teliti agar dapat dilaksanakan dengan efektif. Berikut kesimpulannya. Sekian, terima kasih.